takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, bahkan mendengar serta melakukan itu dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan host dan teman-teman di room ini untuk saya membagikan firman Tuhan. Bukan berarti bahwa saya hebat, tapi kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Yesus yang lebih besar dari kita, sehingga kita diberikan kemampuan untuk berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang berkata, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga, karena kebenaran kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. 2026 ini kita melangkah, kita akan menghadapi proses hidup yang di depan sana, yang tidak semua orang tahu, dan tidak semua orang akan tahu apa yang terjadi di tahun 2026 ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu adalah bagian rahasia Allah. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Nah maka itu firman Tuhan datang kepada kita, teman-teman yang diberkati Tuhan. Dalam 1 Petrus ayat 3:14, dia menekankan kepada kita, tetapi sekalipun kamu menderita karena kebenaran. Nah kebenaran akan apa? Kebenaran akan firman Tuhan. Kebenaran bukan karena perkataan kita. Kebenaran bukan kata si A, si B, si C, si dia, yang ini, yang itu, yang benar. Tidak. Tetapi kebenaran itu adalah kebenaran akan firman Tuhan. Nah banyak orang yang dipakai Tuhan, baik penginjil, misionaris, ya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain, bahkan anak-anak muda juga, kalau Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mereka-mereka itu akan diperhadapkan dengan berbagai benturan tentang penderitaan itu. Kenapa akan mengalami penderitaan itu? Karena yang mereka sampaikan adalah kebenaran. Dan banyak orang tidak akan mau menerima kebenaran itu. Nah, kehidupan kita di 2026 ini, kita akan menghadapi penderitaan dan penderitaan yang terjadi. Penderitaan secara jasmani, mau penderitaan secara rohani. Pasti teman-teman memiliki jasmani itu secara apa? Jasmani itu seperti apa? Fisik, sakit penyakit, ekonomi, keuangan. Itu kita akan menghadapi dan akan melewati semua itu. Dan kita akan menghadapi semua itu. Suka maupun tidak suka, itulah penderitaan-penderitaan yang selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih hidup, kita akan mengalami penderitaan itu. Dan tidak bisa kita pungkiri. Sehingga ayat-ayat hari ini, dia berkata bahwa, menyampaikan kepada kita, tidak seorang pun dari kita akan tidak melewati semua itu. Maka itu saya mau katakan kepada kita pagi menjelang siang ini, tidak seorang pun dari kita, saya percaya di sekeliling kita, apalagi saya pribadi maupun teman-teman host yang ada, kita tidak mau menderita. Pasti tidak ada yang mau menderita, benar? Kita tidak akan, dalam diri kita, siapa yang mau menderita? Tidak ada orang yang mau menderita. Apalagi tidak ada orang yang mau menderita bagi teman kita maupun saudara kita. Siapapun dia, tidak ada orang yang mau ingin menderita. Tetapi seringkali kita secara aktif seringkali menolak penderitaan itu. Dan terkadang kita memandangnya sebagai koreksi atau hukuman dari Tuhan. Terkadang penderitaan itu datang seringkali membuat kita, apa sih salah saya Tuhan? Kenapa saya mengalami penderitaan ini?
Saya sudah iring Tuhan bertahun-tahun. Saya sudah mengabdi kepada Tuhan bertahun-tahun. Kenapa sih penderitaan ini selalu datang? Ingat, Ayub adalah orang yang begitu saleh. Tapi toh dia menghadapi penderitaan yang luar biasa. Tapi karena ketekunannya, imannya yang teguh, dia sanggup mampu melewati penderitaan itu. Tapi saya mau katakan, terutama jika yang menderita adalah sesama orang percaya. Kalau penderitaan itu sesama orang percaya, pasti teman-teman akan tahu apa yang saya sampaikan. Kalau sesama orang percaya, pasti kita akan bilang, mungkin karena dosa dia, mungkin karena gini, karena gitu. Akhirnya syukurin lu. Kita bukannya turut sependeritaan dengan dia. Malah kita menghujat dia. Malah kita berkata-kata yang tidak karuan buat dia. Seringkali seperti itu. Kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Terkadang kita seperti itu anak-anak Tuhan. Saling menjatuhkan. Merasa kalau yang sana menderita, malah kita tertawa, syukurin. Enak lu. Namun dalam surat pertamanya Petrus memberitahu para pembacanya, kita yang ada membaca hari ini, bahwa jika kita menderita di tangan orang fasik karena kebenaran, kita dikatakan kita sungguh diberkati. Kalau kita menderita di tengah-tengah orang-orang fasik itu orang yang belum mengenal Tuhan, atau orang fasik itu adalah orang yang sudah tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Kalau kita menderita di tengah-tengah orang-orang seperti mereka karena kebenaran yang kita sampaikan mereka tidak mau dengar, kita diejek, kita dicemooh, kita dikatakan begini-begini, begitu-gitulah, justru kitalah yang semakin diberkati. Kenapa? Karena kita udah menabur kebenaran itu. Kita menabur hal yang baik di tengah-tengah orang fasik. It's okay. Inilah saya sampaikan. Kau mau dengarkah? Kau mau dengarkah? Tidakkah? Terserah. Yang penting tugas saya sudah menyampaikan kebenaran itu. Itu tugas kita. Kau mau bilang bahwa saya orangnya seperti ini kah? Kau mau bilang saya seperti ini kah? Begitulah. Gak perlu. Yang penting kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Gak perlu menceritakan saya seperti ini. Mungkin ada yang lihat saya, ya contoh saya bersaksi diri sendiri. Ada yang bilang, dia seorang white, dia seorang singer, dia seorang diaken, dia seorang ini guru sekolah minggu. Dia tidak pantas untuk berdiri menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada perkataan di firman Tuhan bahwa hanya seorang pendeta yang berdiri sampaikan firman. Hanya seorang yang belajar teologi yang berdiri menyampaikan firman Tuhan. Tidak. Justru Tuhan berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya bahwa Tuhan bilang siapapun yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan, Tuhan panggil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita lari dari kenyataan itu, kalau sampai Tuhan sudah tangkap diri dia, maupun dia itu diaken kah, singer kah, maupun dia itu WL kah, maupun dia itu guru sekolah minggu kah. Namun kalau Tuhan pakai dia untuk berdiri menyampaikan firman Tuhan, tidak ada orang pun yang dapat bisa memblok itu. Karena ketika Tuhan panggil dia, Tuhan bawa dia untuk masuk dalam bagian rencana Tuhan, maka Tuhan akan pakai dia dengan perlengkapan senjata Allah. Firman Tuhan, Roh Kudus yang akan bekerja. Maka itu ketika orang-orang berkata di sebelah kiri kita, kanan kita, bla 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 bla, enggak perlu. Gak perlu takut kita sampaikan firman Tuhan. Gak perlu takut kita sampaikan kebenaran. Ini loh yang terjadi bahwa Yesus hidup di dalam saya. Ini loh kesaksian hidup saya membenar bahwa Yesuslah yang berkarya dalam hidup saya. Bukan manusia yang berkarya, tapi Yesus Kristus yang hidup, yang dahsyat, yang penuh kuasa, yang membawa kuasa Roh Kudus
dalam hidup kita, sehingga roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh dunia ini yang memampukan kita untuk menyampaikan kebenaran itu. Teman-teman yang diberkati Tuhan, di dalam surat pertamanya Petrus memberitahu para pembacanya, kita yang membacanya, kita yang merenungkannya, bahwa jika kita menderita di tangan orang-orang fasik, orang-orang yang tahu firman, lalu tidak melakukannya, lalu kita diintimidasi, kita dikatakan dengan bla bla karena kebenaran, itu kita percaya bahwa kita sungguh diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja dan peran dalam hidup kita. Nah, Paulus mengingatkan kita bahwa orang percaya tidak hanya dipanggil untuk mempercayai Tuhan Yesus untuk keselamatan, tetapi juga untuk siap menderita demi namanya. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, Paulus mengingatkan kita bahwa orang percaya tidak hanya dipanggil untuk mempercayai Tuhan Yesus untuk keselamatan, tetapi juga untuk siap menderita demi namanya. Amin. Siap menderita demi nama Yesus. Siap mengalami pencobaan, tantangan, penderitaan hanya demi nama Yesus. Maka itu ketika 2026 ini kita hadapi, ada banyak proses Tuhan yang kita hadapi. Namun jangan kita pernah mengeluh, jangan pernah kita khawatir, ragu, bimbang. Namun ketika kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang punya kendali dan kedaulatan dalam hidup kita, dan kita mempercayai Tuhan Yesus seperti pujian yang tadi saya nyanyikan. Sekali Yesus tetap Yesus, walaupun ditawari dengan berbagai macam dunia ini, kita tetap katakan sekali Yesus tetap Yesus. Dan saat kita menjalani hidup, kita bahkan dipanggil untuk bersuka cita dalam kesulitan kita. Karena kita tahu bahwa kesulitan dan penderitaan itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan karakter. Dan karakter menghasilkan pengharapan. Amin ya teman-teman ya. Amin. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesungguhnya saya ingin sampaikan kepada kita pagi menjelang siang hari ini. Dalam surat pertamanya kepada Timotius, ia menjelaskan bahwa semua orang yang hidup saleh akan menderita penganiayaan karena Injil Kristus yang disampaikan. Kebenaran Kristus yang disampaikan. Ya, maka itu seringkali kalau kita bernyanyi memuji Tuhan, seringkali kita menyembah Tuhan, seringkali kita ada dalam komunitas-komunitas yang ada dengan persekutuan dengan orang-orang percaya. Seringkali ada orang-orang yang di sekeliling kita yang bukan daripada seiman dengan kita. Mereka mulai panas. Mereka panas. Kenapa? Karena kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran itu menyakitkan. Tetapi saya sekali lagi ingin menyampaikan kepada kita, ingat, sekalipun kita mengalami banyak kesulitan, sekalipun kita mengalami penderitaan, tapi ingat, penderitaan menghasilkan ketekunan. Dan di dalam setiap ketekunan kita menghasilkan karakter Kristus. Dan karakter Kristus itu menghasilkan pengharapan. Kenapa? Karena iman timbul akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga sesungguhnya sekali lagi di dalam surat pertamanya kepada Timotius, ia menjelaskan bahwa semua orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup saleh, dia akan menderita penganiayaan karena firman Tuhan itu. Sehingga dari sekali lagi tentang berbahagia. Tentang berbahagia ketika menderita karena kebenaran. Dan tidak perlu takut Bapak Ibu. Tidak perlu takut pada ancaman orang lain. Intinya jika kita menderita karena melakukan hal yang benar, itu adalah berkat dari kita. Tidak perlu takut atau khawatir terhadap ancaman dari mereka yang menentang kita.
Tidak perlu takut. Sehingga saya mau katakan, kita dikatakan orang berbahagia saat menderita. Ayat ini menegaskan bahwa ada kebahagiaan bagi orang-orang yang menderita karena melakukan hal yang benar atau berkenan kepada Tuhan. Kita dikatakan orang-orang yang berbahagia karena memiliki keberanian tanpa rasa takut untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan Injil Kristus. Karena kita tahu karena dalam penderitaan tersebut ada berkat-berkat yang kita alami. Sehingga kita tidak perlu takut dan atau perlu gentar terhadap ancaman atau tekanan-tekanan dari orang lain. Bahkan sekalipun orang-orang yang sudah mengenal Kristus, orang-orang yang hidup di dalam Kristus pun juga masih saja kita mendapat tantangan dari dalam juga. Karena tidak mau dididik, diajak. Tidak mau dididik, tidak mau diajar, tidak mau disampaikan kebenaran. Ketika kita sampaikan rasanya tersinggung. Ketika kita sampaikan, kita dikatakan seperti begini, seperti begitu. Padahal ini kebenaran loh. Sehingga saya percaya bahwa ketika kita menyampaikan segala hal yang tentang kebenaran Injil Kristus itu, Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Nah, kekuatan itu dari mana? Kekuatan dari Kristus untuk kita menyampaikan kebenaran itu. Sehingga keberanian untuk tidak takut datang dari keyakinan bahwa Kristus menjadi Tuhan di hati yang membuat kita melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk kita terus berbuat baik dan bersaksi untuk Kristus. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, penderitaan karena kebenaran tidak boleh disamakan dengan penderitaan yang kita alami sebagai akibat dari dosa atau pilihan yang salah. Kadang kita berkata bahwa dia mengalami penderitaan sakit penyakit itu, kadang orang berpikir bahwa itu karena perbuatan si dia, perbuatan si A, atau perbuatan si ini. Ada orang bilang begini, ketika kita mengalami penderitaan, ada yang kirim jampi-jampi, ada yang kirim dukun, ada yang kirim begini bla bla. Ingat, jangan sampai ketika kita mengalami penderitaan-penderitaan yang membuat kita mulai memikirkan hal-hal yang jauh, bahwa semua yang kita alami ini itu Tuhan memperluaskan untuk kita hidup dalam pertobatan, untuk kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kita berpikir bahwa oh itu karena si ini, karena si itu, karena si dia. Akhirnya saya dikirim hal-hal seperti ini. Tidak. Tetapi bagaimana ketika dalam sebuah penderitaan itu adalah sebuah proses untuk kita naik level, naik tingkat, untuk diproses, masuk dalam perapian, api menyala. Kita sebagaimana untuk iman kita dibentuk supaya ketika kita mengalami proses penderitaan itu, ketika kita merasakan bahwa kuasa Tuhan memanifestasi dalam setiap kehidupan kita, maka dengan ketika kita mengalami itu kita menjadi sembuh dalam sebuah penderitaan, tekanan-tekanan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Dan di dalam segalanya itu kebenaran-kebenaran, karena kita seringkali mendengarkan firman Tuhan, seringkali kita diberikan firman Tuhan lalu kena dalam diri kita, lalu muncul dalam diri kita sebuah pertobatan. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa mengaku dosa di hadapan Tuhan maka dia akan setia dan adil. Kita datang kepada Tuhan maka dia akan mengampuni setiap dosa kita. Nah, di situ kita akan melihat sungguh benar kuasa Tuhan berproses dalam hidup kita. Nah, di situ ketika kita mengalami proses itu terjadi demi hari dan hari kita mengalami itu, bahkan Tuhan menjawab segala proses itu dengan memberikan kita terus kekuatan, dengan terus memberikan kita terus iman yang percaya, karena kita tetap berserah terus kepada Tuhan. Sekalipun dalam penderitaan kita alami, karena dalam hidup kita itu kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam kita untuk mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kita. Tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidup manusia. Maka itu kemarin 2 hari lalu ya Pak Injil sampaikan, libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, otomatis ketika kita mendahului Tuhan,
Sebelum kita berdoa, sebelum kita melakukan semuanya itu, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita hadapi di sana. Apa yang akan kita hadapi di depan sana. Tuhan sudah tahu. Nah intinya dari kita. Apakah kita sanggup menghadapi itu ketika kita terus mengandalkan Tuhan. Maka itu sekali lagi penderitaan karena kebenaran tidak boleh disamakan dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami sebagai akibat dari dosa atau pilihan yang salah. Tapi jika kita menderita karena melakukan hal yang salah, kita mungkin harus menghadapi konsekuensi yang serius. Tetapi jika kita menderita karena melakukan hal yang benar di mata Tuhan, menaati firman-Nya, tadi itu 20. Nah, sekali lagi teman-teman ya. Penderitaan karena kebenaran tidak boleh disamakan dengan penderitaan yang kita alami sebagai akibat dari dosa. Sebab firman Tuhan berkata Roma, sebab upah dosa ialah maut. Konsekuensinya ada. Karena itu ada pilihan ada di dalam diri kita sendiri. Jika kita menderita karena melakukan hal yang salah, kita mungkin akan harus menghadapi konsekuensi yang serius akibat perbuatan dari diri kita sendiri. Dosa kita sendiri. Tetapi jika kita menderita karena melakukan hal yang benar di mata Tuhan, kita menaati firman Tuhan, kita berpegang teguh pada apa yang baik, memberitakan kabar baik Injil, atau kita sekedar menaruh iman kita kepada Kristus yang adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mungkin harus menghadapi seperti tadi ejekan, seperti tadi ada ancaman, ada penganiayaan, bahkan ada sampai pada kematian. Banyak murid-murid Yesus terjadi demikian. Mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi, kematian mereka hadapi. Ada yang digoreng, ada yang digantung kepala ke bawah, kaki di atas. Banyak. Nah semua itu sudah kita baca, sudah kita lihat. Nah kalau sampai 2026 ini ketika kita menghadapi seperti itu, kita tidak perlu takut dan gentar, kaget lagi. Kita harus siap menghadapi semua itu. Tapi ingat, ada Yesus bersama dengan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi tangan Tuhan selalu memegang kita. Sekalipun ada ancaman, sekalipun ada ejekan, sekalipun ada penganiayaan dan kematian. Tadi pagi kemarin ya saya ada lihat, maaf saya kutip Apologet 1 Bang Edis TV. Banyak orang mengancam dia, kamu pulang ke Indonesia, udah aku cari kamu, udah potong dan sebagainya. Wah, itu firman Tuhan yang disampaikan loh. Banyak ejekan, ancaman, penganiayaan. Bahkan orang ingin memotong sampai membumbun dia. Wah, luar biasa. Luar biasa firman Tuhan kalau kita sampaikan. Begitu orang-orang yang di sebelah kita itu mereka kepanasan. Mereka gerah. Mereka ingin cari tahu siapa ini Yesus Kristus itu. Siapa sih orang-orang Kristen yang terus percaya kepada mereka, menyampaikan firman Tuhan, tidak takut dan tidak gentar. Maka itu kita hidup di dunia ini, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita hidup di dunia ini yang telah jatuh, di mana banyak dosa, ada kesedihan, ada penderitaan, ada kematian. Itu kita katakan itu adalah bagian dari semua manusia. Karena manusia kita akan hidup di dunia ini akan jatuh dari berbagai macam dosa. Ada banyak kesedihan, ada banyak penderitaan,
dan kematian. Nah, kita pengkhotbah. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat 15. Kalau kita baca di sana, ada dua realita hidup. Saya mau katakan itu ada hitam dan putih. Ya, Salomo katakan hidup manusia itu sia-sia. Ayat pertama di sana bilang, ada ayat sana bilang apa? Kita mengkhotbah, ada saatnya mati, lahir, mencabut, menanam, semua. Maka itu tidak semua orang bisa menyelami jalannya Tuhan. Sehingga kita hidup di dunia ini, di mana sebagian besar orang harus metong, harus mati. Mati dalam apa? Dalam pelanggaran dan dosa mereka. Kenapa? Karena bermusuhan dengan Allah. Bermusuhan dengan Allah. Melawan orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengejek. Tadi luar sana bilang menzolimi ini. Seperti itu. Dan dengan sengaja menolak tawaran keselamatan. Mereka di luar menolak keselamatannya itu yang penuh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Akhirnya apa yang mereka dapat? Tabur tuai kan? Nah, dosa itu yang membuat mereka menolak keselamatan itu yang tadi kita sudah menyampaikan. Nah, teman-teman diberkati Tuhan, kabar baik yang saya ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini. Kabar baik Injil firman Tuhan sangat menyinggung manusia yang sombong. Karena tanpa basa-basi, ya. Banyak orang itu sombong, menolak ajaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, merasa diri sudah hebat. Mungkin karena dia udah hebat dengan, maaf, udah sekolah, ya saya tidak singgung siapa teman-teman ya. Udah hebat mungkin, udah S1, S2, S3 doktor, ya sampai S tontong yang berjalan, S lilin, SSS, udah membeku sampai tinggal tunggu cair aja. Itu yang terjadi, hati-hati. Es mambo. Es mambo, mambo tralalala. Itu hati-hati kadang karena kesombongan itu akhirnya kita saling menyinggung. Tanpa basa-basi. Akhirnya ketika firman Tuhan orang lain lebih menyampaikan kena, di hatinya mulai ada apa? Iri hati, ada cemburu, ada dengki. Akhirnya dia mengalami penderitaan sendiri. Penderitaan sendiri itu karena dosanya sendiri. Dia menabur dosa itu sendiri dalam diri dia. Pada orang yang menyampaikan itu it's okay. Padahal kalau firman Tuhan, betul-betul kita baca firman itu, dia menuju kepada orang, dia juga pada diri orang yang menyampaikan. Saya pun demikian yang menyampaikan firman itu. Bahkan dia memisahkan tubuh, jiwa dan roh sampai pada sumsum kita. Itu yang terjadi. Tetapi kadang orang banyak belum memahami dan belum mengerti ketika orang menyampaikan firman Tuhan. Ada orang berpikir, sok-sok suci dia, hebat dia jadi menyampaikan. Tidak. Setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan, setiap orang yang menyampaikan kebenaran, orang itu akan diproses dan dia akan dikoreksi dulu. Dia punya tanggung jawab dengan Tuhan. Maka itu tidak sembarang ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ketika orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seorang hamba yang menyampaikan firman Tuhan itu udah mengalami proses yang dialami. Udah mengalami semuanya itu. Sehingga dia boleh menyampaikan hal itu karena dari semua itu Tuhan memberikan kepercayaan otoritas itu kepada dia untuk menyampaikan. Ini loh hidup kamu. Saya tangkap, saya panggil kamu untuk menjadi saksiku menyampaikan isi hatiku kepada orang lain. Yang belum mengenal saya, bahkan orang-orang yang sudah jauh semakin melekat untuk mencintai diri saya lewat firman Tuhan, lewat pribadimu menjadi garam dan terang dunia, supaya firmanmu itu hidup di setiap orang yang menyampaikan itu.
Maka itu Injil memaksakan manusia yang jatuh untuk mengakui bahwa ia adalah seorang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Maka itu kita semua di sini belajar. Setiap orang yang menyampaikan kebenaran, entah itu dia siapa saja yang Tuhan pakai, semua itu mereka masih belajar. Kita masih belajar, di dunia kita masih belajar. Yang ada pada saya tidak ada pada Bapak Ibu, yang ada daripada Bapak Ibu tidak ada pada saya. Kita saling memperlengkapi satu tubuh di dalam Kristus. Nah itu yang Tuhan mau. Maka itu Injil memaksakan manusia yang jatuh untuk mengakui bahwa ia adalah seorang berdosa yang membutuhkan juru selamat untuk selalu mengabarkan kebenaran Injil itu. Maka itu Tuhan memanggil orang yang berdosa. Injil memaksakan manusia yang berdosa untuk masuk dalam rencana dan bagian Allah. Tuhan tidak mencari orang yang benar, tapi Tuhan mencari orang yang berdosa. Maka itu Injil disampaikan bukan kepada orang yang benar, tetapi orang yang berdosa, yang membutuhkan juru selamat, yang menolak kebenaran itu. Injil menuntut manusia yang tidak saleh untuk mengakui Allah sebagai Raja, sehingga hati mereka dan menetapkan dia sebagai penguasa dalam hidup mereka. Dan ini mengizinkan bagi orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, yang lebih suka menjadi penguasa diri sendiri, yang menyayangi diri sendiri karena keegoisan, karena kesombongan. Ya, Tuhan mau hidupnya dia ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Sehingga manusia duniawi tidak dapat menerima. Manusia, sekali lagi saya katakan, manusia duniawi tidak dapat menerima atau memahami hal-hal rohani yang diwahyukan dari Allah kepadanya. Tetapi firman dan hikmat dari Tuhan, ingat, firman dan hikmat dari Tuhan adalah kebodohan bagi orang yang belum diselamatkan. Kenapa? Karena kebenaran Injil, kasih karunia adalah misteri bagi mereka yang tersesat di dalam dosa. Sehingga kebencian dan penghinaan yang mereka miliki terhadap Tuhan, ya, orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang ketika menyampaikan kebenaran, sehingga mereka melihat kebenaran Injil, dan kita melihat bahwa kebenaran Injil adalah bagian kasih karunia dari Allah, itu adalah sebuah misteri bagi setiap mereka yang hidupnya masih tersesat, yang hidupnya masih belum mengenal Tuhan, yang hidupnya masih di dalam dosa, masih dalam terikatan hal-hal yang membuat mereka masih dalam penyembahan berhala, masih percaya pada yang di dukun-dukun sana, masih terikat dengan hal-hal okultisme, orang-orang yang masih terjerumus dalam hal-hal duniawi, dalam dosa yang tersesat, sehingga mereka membenci dan mereka menghina yang mereka miliki terhadap Tuhan, dialihkan menjadi kebencian dan penghinaan terhadap anak-anak Yesus Kristus. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus itu. Namun saya mau katakan, namun demikian namun demikian kita tidak boleh merasa terancam. Kita tidak perlu merasa takut, gentar. Kita tidak perlu merasa terancam atau terintimidasi oleh mereka yang membenci kita. Kita tidak boleh takut kepada musuh kita. Kita tidak perlu merasa gelisah jika mereka mengejek iman kita, atau takut akan ancaman dan permusuhan mereka. Kita tidak perlu takut itu. Kita tidak boleh gentar. Saya katakan tidak perlu gentar, tidak perlu takut untuk menderita demi kebenaran, tetapi menganggapnya sebagai hak istimewa dan kehormatan untuk layak menderita bagi Dia yang telah mati bagi kita dan bangkit kembali untuk menyelamatkan jiwa kita. Amin. Petrus mengatakan kepada kita bahwa penderitaan demi kebenaran adalah berkat yang membawa serta pahala besar dan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam khotbah di bukit, Yesus memberitahu kita bahwa ketika orang-orang mencela kita, menganiaya kita, dan mengatakan segala macam kejahatan terhadap kita secara palsu karena Dia, saya mau katakan kita diberkati Tuhan. Yesus tidak hanya memberitahu kita bahwa orang-orang yang tidak percaya membenci Dia tanpa sebab, tetapi mereka juga
akan membenci kita karena dia. Namun Paulus mengatakan bahwa intimidasi dan kesulitan yang kita hadapi sebagai orang-orang Kristen karena iman kita kepada Kristus adalah turut serta dalam penderitaannya. Supaya apa? Supaya aku mengenal Kristus. Ini adalah doa Paulus. Supaya aku, saya, teman-teman dapat bersekutu dalam penderitaannya. Jadi ingat, penderitaan Kristus di kayu salib hanya dia yang dapat membayar harga dosa. Tapi kita dapat diidentifikasi dengan dia yang menanggung salib untuk kita. Kenapa? Karena di balik penderitaan itu berubah menjadi berkat. Ketika kita menyadari bahwa kita disamakan dengan dia dan kita dikasihi oleh Bapa jika kita menderita dengan demi kebenaran. Firman Tuhan tadi berkata, berbahagialah kamu jika orang mencaci maki dan menganiaya kamu dan memfitnah kamu dengan segala macam kejahatan karena aku. Ya, kita dikatakan berbahagialah orang, berbahagialah kita, berbahagialah kamu, berbahagialah host, berbahagialah teman-teman yang ada di bawah yang mengikuti Yesus Kristus, berbahagialah orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jika orang mencaci maki dan menganiaya kamu dan memfitnah kamu dengan segala macam kejahatan karena Yesus, kita dikatakan orang yang berbahagia. Maka itu firman Kristus yang menakjubkan pada pagi hari ini, itu memberikan kita kekuatan spirit iman untuk terus ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan marilah kita ingat bahwa jika kita rela menderita demi dia, kita akan memiliki sukacita yang besar untuk memerintah bersama dia di tempat surgawi, surga yang kekal. Itu yang Tuhan mau. Maka itu pagi menjelang siang hari ini, bagaimana Anda meresponi penderitaan? Apakah Anda merasa takut dengan gentar? Atau melihatnya hanya sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan bersaksi? Apa yang menjadi sandaran utama Anda? Apakah Anda mengandalkan kekuatan manusia? Atau hanya mengandalkan pikiran? Atau hanya Anda mengandalkan Kristus dalam hidup Anda? Kenapa? Karena penderitaan sebagai berkat itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memberkati kita. Untuk itu mari kita renungkan bagaimana penderitaan yang kita alami. Karena kebenaran justru adalah berkat dari Tuhan yang akan menguatkan iman kita dan memampukan kita untuk terus berbuat hal yang menyukakan hati Tuhan, berbuat baik, dan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi. Dan saya percaya pagi hari ini semua kita, walaupun 2026 ini banyak tantangan, banyak penderitaan yang kita hadapi, suka duka kita hadapi, mau dan tidak mau, libatkan Tuhan di dalamnya. Maka Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu bahwa di dunia ini tahun 2026 ini kami akan mengalami banyak